pemirsa, ketemu lagi barengan dengan Padu Chandra, tentunya menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan bahas habis gitu ya tentang prestasi-prestasi dan juga cerita-cerita menarik yang ada di Universitas Semarang, tentu saja di ruang USM. Dan tentu saja selama 30 menit ke depan bahasan-bahasan menarik akan menemani Anda. So untuk itu bagi Anda dimanapun berada jangan kemana-mana. Kalau yang lagi nyetir menepi dulu, kita nonton dulu gitu ya. Tapi prefer buat Anda dalam kondisi yang bersantai biar bisa ngikutin obrolan kita hari ini tentunya sampai selesai. Dan kali ini sudah bersama dengan Pandu. Setelah melewati cerita panjang dan proses seleksi yang begitu luar biasa, ini ada dua mahasiswa hebat Universitas Semarang yang pastinya sudah mewakili Universitas Semarang ini dalam satu kompetisi yang bergengsi. Nah, apa itu? Kita akan ulik tentunya dari cerita-cerita dari kedua mahasiswa, dan sudah bersama dengan Pandu ada Henry dan juga Aska. Halo, selamat datang. Halo, selamat pagi ya. Oke, baik. Ini dia nih, orang-orang yang ada di balik prestasi-prestasi yang mantap banget. Dan tentu saja di kesempatan kali ini Henry dan juga Aska ini akan menceritakan gitu ya, berbagi kisah tentang pengalamannya mengikuti satu kompetisi bergengsi namanya Fapertafir ke-7, atau bisa dibilang panjangnya ini bukan Fakultas Pertanian ya, bukan. Ini jadi panjangnya adalah Futuristic and Prestige Research Tech and Art Fair. Wow, apa ini? Pandu aja bahasa Inggrisnya belepotan gini. Kita akan cari tahu. Oke, Aska dan juga Henry, gimana kabarnya hari ini? Oke, baik, sangat baik sekali. Luar biasa, mahasiswa banget ya. Semangat pagi. Tunggu ini, mumpung pagi-pagi ya. Oke, baik. Nah, gimana? Tapi kan sudah sehat, hari ini bisa berkesempatan duduk di kursi panasnya. Oh iya. Panjal ya. Terhormat ya. Pagi-pagi Kursi semangat panas. dipanasin. Waduh, bener lu SM apa Semarang lagi dingin banget. Lagi dingin banget. Nah, ini waktu-waktu kayak gini tuh kayak 25 derajat. Iya. 22 derajat semalam. Oh iya bener. Iya. Gokil sih. Nah, kita mau tanya-tanya. Ini mumpung ada kalian di kesempatan kali ini, pastinya tadi udah sedikit Pandu spill terkait dengan Fapertafir ke-7. Sebenarnya ini apa sih? Buat yang mungkin pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu gitu kan, apa sebenarnya ini? Siapa dulu? Oke, saya dulu Oke, nih, yo. Terusin sama kakaknya nanti ya. Oke. Jadi yang buat yang belum tahu ya pemirsa, Fapertafir itu kayak kompetisi karya tulis ilmiah. Jadi dia di itu nanti ada di bidang ekonomi kreatif. Jadi nanti dia dibagi per bidangnya lagi, jadi banyak bidang itu. Kalian bisa mengikuti kompetisi per bidangnya. Nanti ada kompetisi esai sama poster. Kalian itu bisanya membuat produk yang ada kebaruannya, ada inovasinya lah gitu ya kayak. Iya, tidak hanya produk, tapi ada teknologi dan pembaruan lainnya. Yang penting menyalurkan karya kita yang terbaru yang bisa mengisi sela-sela di dunia sekarang. Oke, berarti di sini memang konsepnya adalah mengumpulkan inovasi-inovasi terbaru. sekali, iya. Oke, wah keren nih, menarik nih. Iya. Yang buat suka-suka apa namanya? Penemuan terbaru. Biasanya kalau mahasiswa itu kan aktif banget ngikutin, hari ini tuh ada apa penemuan ini. Lagi Ini mager wadahnya. Iya, ini banget ini wadahnya. Apalagi ini kan nasional itu ya. Semua kampus bisa ikut. Semua kampus bisa Dari ikut. Aceh sampai Papua itu ada semua. Ada semua. Iya, setiap kota ada semua. Ada yang dari Padang, dari Aceh yang kemarin ada. Palembang, Papua juga Ambon juga ada. Ambon juga ada. Ada Ambon. Memang di konsep acaranya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Setiap universitas di seluruh Indonesia. Oke. Nah ini dari semuanya, ada berapa kategori sih di balik atau di dalam Fapertafir ini? Di kategorinya ada dua, esai sama esai sama Poster. poster. Ya. Setiap esainya juga ada bidang sendiri-sendiri dari lingkungan, teknologi, pangan, dan banyak lainnya. Sekitar ada 12 atau 15. Oke. Dan posternya juga sama, ada macam-macam gitu, sama 15-15. Berarti memang ada dua kategori untuk berbagai macam bidang. Iya, jadi nanti bisa ngikutin lomba per bidangnya. Iya. Kalau teman-teman dapat apa kemarin? Kemarin Pangan, Ya, saya lu pangan. lingkungan, Lingkungan. Jadi lingkungan. kita satu tim, tapi dua proposal. Dan dua proposal Oke, tersebut baik. ketuanya masing-masing. masih jadi ketua berbeda. Iya, itu taktik kita gitu, biar bisa menembus gitu. Nah ini aku penasaran.
Ini kan udah tahu nih, berarti Vapor Fair ini adalah ajang di mana banyak inovasi-inovasi terbaru dikumpulin jadi satu wadah dan ini diadu gitu kan, dilombakan gitu. Seperti apa inovasi-inovasi mahasiswa di Indonesia terhadap menyoroti kebidanan yang ada di sana gitu. Nah, kalau kalian sendiri kok bisa masuk ke sana tuh gimana ceritanya? Boleh dong. Aku dulu. Boleh. Oke. Silakan. Sebenarnya seru sih. Pertamanya tuh di semester 5 ya. Semester 5 itu ada namanya Burin dan Ekonomi, itu mengadakan dari organisasi kampus namanya entrepreneurship gitu. Oke. Nah, itu dia mengadain lomba khusus mahasiswa USM yang punya ide-ide untuk pengembangan produk ataupun ide lainnya. Nah, kita tuh iseng, coba yuk kayak Nah, gini. emang berdua ini iseng? Iya, kita daftar. iseng, coba yuk ini gitu. Kayak juga murah ya Pak itu pendaftarannya cuma 10.000 atau 10.000. 10.000 aja. Ya, per tim itu 10.000 ya. 10.000 kita masukin 2 judul, Ah, tapi 2 yang masuk judul cuma juga. satu, Ah. cuma satu dan situ bener-bener teman-teman tuh punya beberapa produk yang inovatif banget. Ada yang bikin keripik dari mangrove. Coba kita nggak pernah bayangin mangrove jadi di keripik betul. ya kan. Terus kayak lain-lainnya ada yang bikin permen tapi tanpa gula, terus kayak segala macem. Nah kita pas itu produknya apa ya? Plastik yang bisa dimakan. Edible. Oh, Iya. edible plastik. Iya, Oke. dan situ kita dapat harapan 1 ya. Akhirnya kita nggak apa-apa lah gitu. Nah, Bu Ririn kontak kita lagi. Nanti kalau ada lomba selanjutnya, aku mau daftarin kalian karena produk kalian tuh udah bagus, tapi kurang pengembangan aja. Nanti diajarin dan lain-lain kayak dibantu mengembangkan lagi gitu. Akhirnya kita diajak di bulan Desember, November. Ini ada lomba ini, mau nggak kalian majuin produk kalian di ini, nanti dikembangin lagi, dibantu Bu Ririn buat pembuatan jurnalnya, esainya kayak gimana dan lain-lain, kayak dibantu biar benar-benar prepare sampai ke Bali nanti. Nah Bu Ririn kayak nyemangatin, ayo nggak apa-apa. Ternyata di situ yang masuk sekitar 600 proposal, itu yang esai aja, belum posternya juga. Berarti kalau total sekitar 1.000 lebih proposal, 1.000 lebih orang yang bakal Iya, ikut, betul. dan yang sampai masuk di sana cuma sekitar 100 sampai 200 aja. 100. Termasuk kita. 100 besarnya itu. Dan kita bener-bener tuh disupport dari Bu Ririn kayak ini kamu proposalnya bagian ini ya, tolong dilebihin, nanti kamu tonjolin yang ini ya, kayak bener-bener dibimbing. Oh ternyata esai itu kayak gini loh. Ternyata bikin produk tuh nggak harus cuma dari pikiran aja, tapi harus kita riset juga teknologinya gimana, kita riset juga dari jurnal Ada dari background-nya juga. gitu, dan diajarin Bu Ririn kayak wah ini pengalaman baru sih buat esai gitu. Oke, itu awalnya. Iya. Challenge. Ini kalau dari Aska, kalau Henry. Nah, sebenarnya mirip-mirip Oh, ya mirip-mirip. ceritanya. Soalnya kan emang satu tim dari dulu. Oke, kalau mirip-mirip kita tutup aja ya. Nggak usah ngomong. Jadi emang awalnya iseng-iseng ikut lomba yang di EDC kemarin. Kan udah kita lombain juga yang tema lingkungan itu, ada Papers Grow. Nah, akhirnya kita angkat lagi temanya buat ke Bali kemarin, dan itu kan yang dilombakan yang diajak sana cuma 100 orang yang bisa lolos seleksi. 100 judul. Nah, itu kebetulan kami dua-duanya masuk semua. Oke. Tepuk tangan dulu. Boleh. Tangan dulu. Kita butuh apresiasi. Wah, asik nih. Oke. Nah, ini tadi kan akhirnya aku sempat penasaran sih. Jadi kalau misalnya buat pemirsa tahu edible plastik itu kan adalah plastik yang bisa dimakan gitu. Iya. Mungkin kemasan permen itu sudah ada yang pakai gitu kan. Terus yang paling populer permen ya, cuman ada beberapa jenis kategori. Kenapa kalian waktu itu lomba pertama sebelum masuk ke ini, kalian ngusung itu kenapa? Itu awalnya kita ini dari aku dulu ya, dari aku dulu. Apakah ini sama kayak global warming, aduh panas, mending plastik daripada dibuang dimakan. Bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, itu awalnya aku di kelasnya Bu Ririn, namanya kelas ekonomi kreatif. Kita Oke. itu kelas Ekoklas. kelas di matkul kita. Nah, di kelas ekonomi kreatif kita dibikin kelompok, setiap kelompok tuh harus bikin inovasi apa yang mengisi sela-sela di kehidupan kita yang kurang gitu. Ada yang Oke. bikin hunger bisa ditekuk, ada yang bikin gym apa gitu, beda-beda. Nah, aku tuh berawal dari aku kan suka traveling deh, suka traveling di alam. Nah, sebagai orang yang tidak terlalu banyak uang, kalau kita traveling kan bawa pop mie. Ya. Nah, kadang tuh aku lupa bawa gunting. Jadi kayak mau buka bungkus yang bumbu pop mie kan pakai plastik kan. Kalau kayak gini tuh suka tumpah-tumpah. Aku tuh benci banget kayak gitu, kotor, tangannya kotor segala macem. Apalagi pas di kereta dan lain-lain kan, kalau kotor kasihan sebelah kita. Nah, aku mikir, kenapa plastik ini kenapa nggak dikasih air, nggak sekalian lumer gitu, nggak usah gunting-gunting ribet dan lain-lain gitu, kayak ya udah kita buka bungkusnya terus kasih
air langsung panas semua, langsung ya udah kita tinggal makan gitu kan. Akhirnya aku bawa ke kelas itu, terus Bu Ririn, wah bagus ini, gini-gini kamu harus kembangin lagi gitu. Tapi Bu Ririn nggak ngasih tahu mau ngebagiin kayak gimana. Akhirnya Bu Ririn bikin story, aku kan save nomornya Bu Ririn. Terus aku mikir nih, Mahasiswa terpilih ya. Oke, terus. aku mikir nih, kayaknya aku nggak mau jadi kupu-kupu terus, soalnya selama aku kuliah tuh kupu-kupu. Masa kuliah dapet change nih buat kuliah, dapet kelebihan bisa kuliah, kenapa kok nggak ku maksimalin kuliahku, ada bisa mengembangkan bakatku, aku punya pemikiran ini, kenapa nggak ku salurin aja gitu, mumpung ada wadah universitas yang mau mendorong kita untuk lebih bagus gitu kan. Akhirnya coba deh iseng, terus aku nggak punya tim, aku ajak beberapa teman-teman gue, nggak ada yang mau, kayak susah bikin jurnal, susah gini-gini, kayak mereka punya bidangnya masing-masing gitu, tapi tidak pengen di bidang yang berkarya di bidang esai, jurnal gitu. Akhirnya ada temen gue ini, dia suka sekali bikin jurnal esai gitu. Keren banget. Iya. Jurnal kayak makalah proposal gitu. Oh ya, Oke. Dia kalau main bawa laptop bikin esai, bikin jurnal. Nah, aku juga nggak suka bikin esai dong. Aku nggak suka bikin esai, tapi punya idenya. Aku butuh yang kayak bisa, yang bisa mendampingi untuk sama-sama mengisi gitu kan. Aku kayak bilang ke dia, aku punya ide gini nih, aku pengen ikut lomba, mau nggak kamu bikin esainya gitu. Aku mau apa sih, mengeksploitasi teman. Iya betul. Oh nggak bikin esainya, dia mau dibikinlah esainya, jurnal gini, risetnya gini, dimajuinlah ke itu lomba di bukan lomba yang EDC dulu, lokal dulu, nanti diseleksi lagi gitu. Luar biasa ini buat ibu-ibu yang ada di rumah. Hendri ini anaknya rajin. Iya, calon mantu idaman. Nanti kalau lagi. Tapi anyway, setelah melihat background story ternyata menarik banget cerita dari teman-teman ini, ada Aska dan juga Hendri, dari perjalanannya mulai ngumpulin mini research berawal dari tugas kuliah ya. Iya. Kuliah akhirnya sampai juga mengantarkan mereka ke Fapertafir ke-7. Nah, tapi kita mau bahas lebih lanjut. Waktu maju ke Fapertafir, kalian ngusung apa? Kami ngusung tema, saya ngusung di bidang tema lingkungan, dan ini temanya pangan. Ya, tapi yang memilih sana, kita masukin jurnalnya aja, ini karya kita, nanti mereka yang menseleksi dan memilah berbagai bidangnya. Gitu. Waktu itu jurnal yang di-submit apa? Aku Ecobite. Ecobite itu biskuit bahan dasarnya tuh bekatul. Kita sering dengar bekatul itu makanan untuk sapi, ayam kan. Tapi kita nggak pernah mikir bisa nggak ini limbah jadi makanan untuk kita gitu. Terus aku setelah riset kan, aku punya background, nenekku dulu seorang pejuang zaman dulu. Nah, nenekku pernah cerita kalau zaman dulu orang yang pas masa penjajahan itu mereka kalau hasil panen tuh dikasihnya malah bekatulnya. Untuk berasnya tuh dikasih ke kayak dijual ke Belanda gitu. Akhirnya aku mikir, loh kok sekarang bekatul dimakan ayam sama sapi, kenapa kita nggak maksimalkan aja itu gitu. yang jadi pertanyaan buat pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena masih bertanya-tanya bekatul dimakan kayak gimana, dan bisa ikutin satu ajang bergengsi kompetisi tentang jurnal. Nah, ini luar biasa inovasinya, kita akan bahas lebih lanjut. Jangan di mana-mana, tetap bersama kami di Ruang USM. Yes, masih barengan dengan kita tentunya di Ruang USM. Dan tadi udah kita obrolin banyak banget bahwa ada satu cerita yang belum selesai. Ini masih to be continue tentang penelitian terkait dengan bekatul. Tadi awalnya saya cerita bahwa kenapa kalau misalnya berasnya itu dibagikan atau dijual, terus bekatulnya kita kasih ke sapi, kenapa nggak kita makan sendiri? Nah, gitu kan? Iya. Ini ada riset lebih lanjut. Nah, lanjut Kak. Ini wayahe. Wayahe. Oke. Itu kita sebagai manusia kepikiran nggak makan bekatul gitu? Pernah nggak mikirnya gitu? Nggak pernah sih. Untuk sekarang, sekarang ya. Untuk zaman dulu gimana? Karena zaman dulu kan makannya cuma ada bekatul, berasnya dikasih ke Belanda gitu kan. Nah, aku kayak mikir, kan sekarang zaman dulu bisa makan bekatul, kenapa sekarang juga nggak makan bekatul? Biar kayak kita nih panen beras dapat dua, dapat bekatul, dapat
Oke. beras, bisa makan bareng-bareng gitu. Kalau nggak ada beras ya makan bekatul, masih ada bekatul gitu. Setelah aku riset ternyata bekatul tuh vitaminnya banyak banget. Ada beberapa macam vitamin, kandungan seratnya paling tinggi dan melebihi beras, dan kalorinya paling rendah, paling tinggi serat dan melebihi beras sendiri itu. Dan dia nggak kayak tepung, misalnya kalau tepung diserap menjadi lemak, nah itu bekatul enggak, itu paling cocok untuk orang diet gitu kan. Nah ternyata dia hampir setara sama gandum, kayak itu beras tapi loibah bisa setara dengan gandum, gimana dong, kenapa nggak dimaksimalkan gitu. Aku melihat setelah bagian itu akhirnya kok gimana caranya bekatul bisa dimakan. Kalau kita olah aja kayaknya rasanya kan plain ya, rasanya kayak aneh, limbah dimakan Aneh kayak gimana, tanah sih. kayak pasti kita kayak ya makan bekatul gimana gitu. Kayak akhirnya diolah lah apa yang bisa dimakan orang dengan santai. Aku kepikiran cookies. Nah gimana cookies bisa dimakan bercampur bekatul tanpa ada kayak tepung-tepung yang bisa merasakan hal-hal lain gitu kan. Akhirnya setelah aku riset ternyata itu bisa dilembutkan. Itu sebenarnya saya riset sendiri, saya coba, aku ambil bekatul nenekku dari kandang sapi. Ambil itu beneran aku ambil, terus aku coba gimana ini bekatul bisa jadi makanan gitu. Aku cuci dulu tinggal berasnya, ternyata nggak enak, gimana ini bisa dimakan lagi, ternyata baunya tuh kayak bau sampah. Akhirnya aku maksimalkan sampai percobaan 3 kali, dia menjadi tepung bekatul yang sangat lembut. Akhirnya biar bisa dimakan gimana, aku rebus nggak enak, kok ini nggak enak, akhirnya aku bikinlah seperti cookies, tapi aku menghilangkan dari segi gulanya. Gula kan nggak bagus buat badan ya, akhirnya aku ganti pakai stevia kan pemanis alami, 0 kalori, dan kemanisannya 300 lipat lebih manis pada gula biasa, 1 tetes aja gitu kan. Akhirnya aku pakai stevia, itu masih belum pakai daun kelor, itu masih cookies biasa. Pas aku makan enak, terus aku diem-diem ngasih ke ibuku, Bu aku bikin cookies gitu. Ibunya kelinci percobaan. Aku bikin cookies Bu gitu. Kan aku nah ibu kebetulan tahu kalau aku suka masak di rumah, aku sering bikin roti, bikin kue, apalagi pas lebaran. Nah ibuku tuh gak berpikir kalau itu tuh dari bekatul gitu. Makan kan, terus adikku cobain juga, adikku paling kecil, so kayak aku tanyain gimana rasanya, enak, ada rasa lain nggak, ada apa, bau aja. Gimana cara ngilangin rasa bau dan plannya itu. Terus aku bilang ini dari bekatul. Hah, bekatul gitu. Kayak ini sapi enggak? Ini buat sapi enggak gitu. Enggak dong, ini udah disangrai, udah digini. Akhirnya kumannya kan mati semua. Dia aku pas percobaan ibuku tuh masih ada bau-bau dari bekatulnya. Aku coba lagi sampai percobaan yang kelima itu udah nggak ada rasa bekatul, nggak ada bau bekatul, tapi nutrisinya masih ada. Terus kayak kok warnanya coklat doang ya? Kayak sih. Kayak tanah gitu. Agak shock. Coklat doang gitu, kayak bulat gitu kan. Akhirnya ya udah apa biar warna itu bagus, kasih warna bekatul, warna daun kelor gitu. Akhirnya daun kelor kalau dia dibikin teh aja itu dia jadi coklat juga, warnanya jadi hilang gitu. Tapi akhirnya gimana daun kelor ini bisa bagus, akhirnya dijadiin seperti matcha dicampur dengan bekatul itu, akhirnya jadilah cookies daun kelor bekatul yang tinggi akan nutrisi, tinggi serat, 0 kalori, ada kalorinya tapi dikit banget. Itu yang cocok buat orang diet, itu cocok buat mencegah diabetes dan mengurangi kadar gula. Wih keren banget. Ini editor tolong kasih applause ya. Ini foto-foto ini. Anyway, lihat tadi temuannya, ini buat pemirsa kalau misalnya ada research langsung hubungi keluarga Aska ya. Ini beneran bisa jadi kelinci percobaan. Boleh, tapi satu orang biaya 100 juta. Tapi anyway, ini buat pemirsa yang belum pernah, aku juga pernah ngerasain bekatul cookies. Tapi bukan cookies sih, lebih ke roti basah kayak roti tawar gitu. Roti tawar cuma dari bekatul, dan ya kayak gitu, rasa bekatul itu ciri khasnya tinggi. Iya, betul. Kayak nggak akan bisa nih ditemukan di tempat lain. Ya udah, ini ciri khas bekatul. Dan warnanya pun juga kayak apa ya? Roti-roti yang habis dipanggang itu warnanya coklat. Bukan warna itu. Ya nggak tahu ya. Nah tapi menarik banget tadi akhirnya dikasih daun kelor biar ada warnanya. Kebetulan aku suka matcha juga. Aku kebetulan itu berarti daun kelornya dibikin bubuk? Iya, bubuk matcha. Jadi kan biasanya teh tinggi akan antioksidan kan. Tapi aku sehari-hari tuh sering banget orang tuaku bikin sayur daun kelor.
dan itu enak dan nutrisinya tinggi banget. Oke. Nah, sekeliling rumahku banyak anak kecil yang ibunya tuh kayak suapin sayur daun kelor, dan katanya sayur daun kelor itu bisa buat cerdas, nutrisinya baik dan lain-lain kayak. Lu terbukti. Iya. Ikut paper tape. Terima kasih. Terapresiasi. Ini adalah Bukti langsung dari daun kelor. daun kelor. Nah. Oke, baik. Berarti habis itu dibuat Iya. serbuk terus dan di mix and match gitu ya. Kayak Wah, bentuk keren. lain dari daun kelor selain sayur aja gitu, dan bisa dikonsumsi kapan aja. Nah, betul. Ini buat pemirsa yang punya coffee shop juga bisa nanti mengganti matcha biar ongkos BEP-nya Iya betul. balik. Kebetulan matcha sekarang lagi hype-hype ya. Oh, iya, seiringnya, gitu. Oke, tapi ini lucu banget dan tentunya ceritanya menarik banget. Si Aska ini ambil research-nya dari kondisi lingkungan di sekitarnya dan background keluarga juga. Ada sedikit background keluarga dan menarik banget untuk didengarin. Nah, kalau Aska tadi gitu ceritanya. Nah, kalau sekarang Henry, gimana? Oke. Nah, di sini kan aku kemarin ngangkat tema lingkungan. Itu judulnya tuh Papers Grow. Nah, Oke. ada sedikit background cerita juga. Oh, Ini oke, nggak boleh. menarik sekali mungkin ya. Langsung di disclaimer di awal. Oke, boleh. Kan kemarin aku sempat ikut seminar ya. Biasa seminar itu kan ada, tau lah, ada jajan-jajannya, Iya. kotak, ada kotak gitu loh, kan sampah. Nah, kebetulan aku mau habis makan kan, mau buang itu, kok nggak ada tong sampah, nyari. Kan aku orangnya nggak bisa kalau nggak buang ke tong sampah gitu. Wih. Ya. Indonesia. Cinta kebersihan. Cinta kebersihan. Iman bagian dari iman. Tangan dong. Ini harus jadi duta lingkungan hidup ya. Nah, akhirnya tuh aku bawa Mas sampai pulang itu, sampai ke kos baru ku Buang buang ke tong sampah. sampah. Oke. Nah, akhirnya dari itu aku mikir, kalau gini ribet ya, apa nggak kita ciptain kertas yang kayak bisa langsung dibuang itu loh, dan bermanfaat, bisa menghijaukan lingkungan. Oke. Nah, dari situ aku ada kolaborasi lah, dikit-dikit riset sama, tau lah AI sekarang ya. Oke, Ya. oke. Akhirnya tercetuslah ide itu Papers Grow. Jadi dia tuh kertas yang bisa tumbuh. Oke. Bisa tumbuh tanaman. Jadi kertasnya itu nanti ada biji tanaman di dalamnya. Jadi kalau habis dipakai sebagai Oke. kotak makanan atau apa gitu, nanti dia bisa ditanam, bisa tumbuh. Jadi dia nggak menghasilkan limbah, tapi dia menghasilkan tanaman yang bisa bikin penghijauan cantik Oke. gitu loh. Oh, Nah, berarti memang di kertasnya itu ada bibitnya, ada bijinya, ada campuran unsur-unsur Iya. yang lain juga. Hmm. Oke. Iya. Itu Nah, ide. kan dia ngasih tahu idenya itu kayak kita konsultasi lah gitu. Nah, kebetulan aku tuh kepikiran pengen bikin usaha tentang kertas undangan. Iya, bikin kertas undangan, Oke. tapi aku pengen apa yang beda dari undanganku sama undangan lain Iya. gitu kan. Terus akhirnya kenapa kita kan kalau dapat kertas undangan tuh kadang desainnya bagus. Iya, Aku tuh betul. kadang simpen karena desainnya bagus. Tapi kok nggak ada hal yang bisa itu kayak kedepannya gimana atau kayak buat nyimpennya gimana. Akhirnya Terus akhirnya kepikiran, idenya iya, ini, dia kan oke. punya ide itu. Akhirnya, kenapa undangan nggak sekalian dimasukin ke ide dia Oh, gitu. Jadi oke. kalau kita dapat kertas undangan, nanti kita taruh di pot nih. Nanti dia ada, Bisa tumbuh. iya, bisa tumbuh jadi bunga yang bagus, cantik. Nanti kita, oh ini bunga ini dari undangannya Iya. pernikahannya Mas. Iya. Ini. Ya, coba ini udah ngode-ngode menikah Mas ini. Nah. Oke, bisa terus. ini. Oke, tapi anyway menarik banget. Ini buat pemirsa yang di rumah ternyata sebuah riset itu bisa segampang itu ya ditemukan dari keresahan-keresahan kita terhadap lingkungan, kondisi di rumah ataupun di dapur dan masih banyak yang lain. Yang jelas tinggal gimana kita peka terhadap lingkungan sekitar kita ya. Oke, nah Sekali. dari riset-riset yang teman-teman kemukakan, terus akhirnya perjalanannya di Pertafir gimana nih? Seru, Seru. Fun adegan banget sih. ada, takutnya ada, sedihnya ada, semuanya ada kayak campur ya. Oke. Pengalaman yang nggak bakal bisa kita lupain lah itu. Apa tuh yang nggak bisa Kayak dilupain? kita bertemu banyak teman dari berbagai entah suku, budaya, agama, dan apa macam kan, karena nasional satu Indonesia kan itu. Oke. apa tuh? Kayak mini Indonesia gitu. ya? Nah, Indonesia Indonesia mini ya? berkumpul tapi dalam suatu wadah yang berkompetisi itu loh. Jadi Oke. kayak kita lingkungan akademiknya tuh kerasa gitu loh. Iya, Oke. kayak wah, di situ kecerdasan tuh merasakan persaingan gitu. Wah, Oke. orang ini cerdas banget, aku harus berusaha cerdas juga. Gitu. Jadi kayak gak pengen kelihatan bodoh juga gitu. Oke, wah, keren banget. Berarti emang secara psikologisnya
jiwa kompetitifnya itu diasah atau timbul dari kayak gitu Iya, gitu. Oke, wah menarik banget nih buat pemirsa nih yang pengen ikutan. Ini bisa nanti ya bisa dikepoin karena setahun ada berapa kali? Aduh, 2 kali Dua biasa. Ini kali. bentar lagi ada Favorit 8. Oh, Tapi udah jalan sih pendaftarannya. jalan ya. Di Labuan Bajo malah. Oh, jauh Wah, lagi loh. enak banget tuh. Iya. Barangkali Kapan tidurnya lagi di kan? atas kapal kan? Iya. Dan asiknya tuh lombanya tuh sekitar 2 hari. Dan kita di situ bener-bener kayak hari pertamanya itu tuh tentang lomba. Kayak Lomba. harian dari jam 7 pagi sampai malam jam 7 malam. Itu bener-bener lomba, kita saingan, kita wah pokoknya intinya dihantam gitu. Mentalnya dihantam abis-abisan. Hari keduanya healing. Kita diajak jalan-jalan Oh. keliling Bali, kita dikasih tahu Itu budaya. memang pure dari Iya. Iya, dulu Dari event agenda hoki, kegiatan itu hari pertama lomba, hari kedua itu field trip. Iya, Kemana-mana dari gitu. Foundation Santosa Foundation itu. Oke, wah ini menarik banget nih. Pani jadi pengen ikut. Ayo. Gitu Nanti ya. punya background apa, cerita apa dimasukin aja. Nanti searchnya pakai keluarga aku ya. Boleh nih kayaknya. Ah, ini kalau dari tadi kan udah diceritakan ternyata Pak Portofolio itu seru, terus abis itu banyak riset di sana dari kampus-kampus lain juga. Nah sejauh ini gimana apa yang dirasain dari teman-teman dukungan dari kampus, terus akhirnya teman-teman bisa grow up sampai sedemikian rupa. Wah, dukungan dari Full kampus. support ya. Kami Kita- tepuk tangan banget lah. Kita Oke, bener-bener kasih editor kasih lagi. Sama ada juara. Oke, terus. Kita bener-bener berangkat, kita nggak ngeluarin 1.000 pun nggak ada. Bener-bener dikasih, berangkat. ya. Iya, kita dikasih uang jajan. Jajan, kan? Kita makan sana dijamin, Oke. makan kayak udah jadi raja. Mau makan apa, Mbak? Makan itu gitu. Makan itu. Siap. Habis ini jadi Tinggal mahasiswa lagi. rekrut. Bahkan kita dikasih asisten. Iya. Dikasih asisten. Kita bawa tas kan. Aduh capek, dipegangin. Asisten poin mau Oke. beli apa? Mau beli minum dulu kan sebelum itu dibeliin sama dia. Aduh, asistennya. sakit perut aku, nervous nih mau lomba. Susu ya, susu, beli susu. Dia ide banget beli susu. Wah, Enak keren banget. Asistennya juga keren banget. Sigap banget cekatan. Namanya siapa? Mas Dias. Majias. Apresiasi banget ini Mas Dias. Oke, tapi anyway, setelah melewati ini semua, ini kan mungkin kalian jadi apa ya, pionir gitu ya. Mungkin bukan pionir di awal, cuman pemantik semangat buat teman-teman ini bisa berkarya. Kadang kan ada yang image-nya itu kayak, aduh, gini lagi. Sebenarnya kalian ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana atau sama-sama mahasiswa juga yang memilih jalan ninja sebagai kupu-kupu gitu kan? Itu ada nggak Oke. message-nya biar Ini- bisa ikut berkompetisi atau gimana boleh? Kamu Siapa? dulu, siapa dulu? Duluan aja ya. Oh, iya. Guys, untuk yang punya kesempatan kuliah, ini buat teman-teman yang punya kesempatan kuliah, maksimalkan itu karena nggak semua orang tuh bisa kayak kita gitu. Banyak yang punya mimpi kayak kita. Kalau kalian stuck, kok aku kuliah tapi kayak gini-gini aja. Hey, jangan gitu. Karena banyak orang yang pengen di posisi kita juga. Jangan mandang ke atas dulu, ke bawah dulu. Lihat, ini ada orang yang pengen kayak kita, tapi mungkin terbatas ekonomi dan lain-lain. Nah, kalian punya kesempatan kuliah. Dan kalian pasti manusia punya pikiran dan lain-lain. Kita dikasih kelebihan itu. Kenapa nggak kita maksimalkan? Nggak, menurutku ya, nggak ada orang bodoh di dunia. Adanya orang malas. Aku dulu nggak sepintar ini juga. Aku malas gitu. Tapi akhirnya aku mikir, aku punya kesempatan kuliah, kenapa aku nggak maksimalin? Ada kampus juga mau support Mandiri dan lain-lain. Akhirnya aku coba aja, kita iseng. Tapi namanya rezeki nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Namanya rezeki nggak ada yang tahu. Akhirnya support dari kampus, aku bisa jalan-jalan gratis ke Bali, aku dapat uang, aku dapat segala macem, dapat nama baik, dan LinkedIn pun bagus gara-gara itu. Gitu. Oke. Dan itu bisa menjadi chance buat kita untuk karir kedepannya. Kita punya visioner tentang ini dan ini, dan akhirnya banyak yang tahu, oh dia punya kreativitas yang tinggi dan lain-lain gitu. Nah, maka dari itu maksimalkan hari-hari kalian. Penyesalan tuh di hari tua. Penyesalan tuh di hari tua. Kalau kalian mau, lihat ke aku ya. iya. Penyesalan tuh di hari tua. Oke. Penyesalan tuh di hari tua. Kalau kalian masa mudanya malas-malesan, kuliah kupu-kupu, nggak maksimalin itu, aku yakin kalian bakal mikir, kenapa dulu pas kuliah nggak kayak gini. Kalian kuliah tuh kalau cuma dapat kuliah pulang, nggak dapat pertemanan, nggak dapat experience, nggak dapat prestasi, itu menurutku bakal menyesal banget sih di hari tua. So Karena nggak bisa memaksimalkan masa muda. Dan masa muda tuh dia 2 kali. Iya. Gitu. Jadi Cuma sekali aja, maksimalkan. jadi dimaksimalkan. Nah, kata-kata hari ini Wih. aja. Kata-kata hari ini. Masa muda tidak datang 2 kali.
kalau kalian pengen maksimalkan itu, jangan sampai kalian lupa hari ini. Dan hari ini tuh dan hari ini tuh bakal berdampak 10 tahun kemudian. Oke. Apa yang kamu lakukan hari ini tuh akan terjadi 10 tahun kemudian. Oke, berarti apa yang terjadi nanti lakukan di hari ini. Iya, Oke. betul. Belibet ya banget ya. Oke, guys. Oke, terakhir Henry, mungkin ada satu kalimat singkat Satu kalimat singkat. buat intinya sama, buat mengobarkan semangat berjuang nih. Guys, jangan takut berkarya. Itu. Karena Indonesia butuh orang yang mau berpikir, mau berkompeten, mau berubah. Kita sebagai anak muda harus punya rasa percaya diri, rasa ingin tahu, rasa kepo yang tinggi. Indonesia kan orangnya kepo banget ini, dan kita harus manfaatin itu untuk sesuatu yang berharga gitu loh. Kepo dalam hal baik kayak research dan teknologi dan lain-lain dalam lingkungan, sehingga kita bisa menciptakan sebuah karya yang berguna gitu. Oke, berarti ini semua gunanya untuk satu kemajuan Indonesia. Dasari semuanya mulai dari rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa berjuang yang tinggi. Dan tentu saja perlu diingat bahwa hari ini menentukan Anda di 10 tahun kemudian. Thank you banget buat Henry dan juga thank you buat Aska sudah bergabung bersama kami tentunya di kursi panas ruang USM. Panas. Panas banget. Dan ceritanya keren banget buat Anda pemirsa, jangan berhenti berkarya, ayo tetap semangat. Dan untuk mahasiswa, ayo kobarkan semangat dalam penelitian ataupun apapun itu, gali ilmu sebanyak mungkin untuk keberlangsungan hidup dan masa depan yang lebih baik tentunya ya. Mungkin itu aja, saya Pandu Chan pamit, kita ketemu lagi tentunya di ruang USM selanjutnya, so jangan kemana-mana, tetap bersama kami di ruang USM.